Ada orang yang bagus hubungannya dengan Allah, tapi rusak hubungannya dengan sesama manusia. Dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang tampil. Nabi ketika itu setelah perang namanya di lembah Hunain, terjadi peperangan dan dimenangkan oleh Nabi. Hasil peperangan itu, gonimahnya, rampasan perangnya nggak segera dibagikan. Kemudian ketika Nabi membagikan, beda cara pembagiannya dengan yang biasa. Nabi membagikan sebagian besar gonimah harta rampasan perang itu justru kepada orang yang tidak ikut perang. Yang ikut perang, Muhajirin dan Ansor malah nggak diberi. Ketika dibagikan seperti itu, datanglah seorang laki-laki, dan laki-laki itu berdiri dan mengatakan kepada Nabi, "Adil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Ini Bapak Ibu sekalian, ngeri nggak? Ada sahabat yang berani kepada Nabi bilang, "Adil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Itu Sayyidina Umar hampir mau memotong lehernya. Ditahan oleh Nabi. Selesai kejadian itu, Nabi sampai bilang kepada sahabatnya, nanti akan ada dari keturunannya kelompok seperti ini di kemudian hari. Nah, terjadi ketika Khalifah Sayyidina Ali menjadi khalifah. Kemudian beberapa tahun berikutnya, Gubernur Damaskus Yazid bin Muawiyah mendeklarasikan sebagai khalifah, jadi ada dua. Maka Sayyidina Ali meminta supaya tobat, turun dari jabatannya, nggak mau kekeh. Karena Damaskus itu kota besar yang dulunya di bawah kekaisaran Romawi. Jadi pasukannya hebat sekali. Damaskus, gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadilah peperangan, salah satunya perang Siffin antara pengikut Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ribuan kaum muslimin meninggal. Inilah fitnah terbesar di kalangan internal umat Islam yang pernah kabarnya disampaikan kepada Nabi. Nabi masih hidup ketika itu. Maka Nabi sedih hari-hari akan wafatnya. Bahkan Sayyidina Husain akan terbunuh di Karbala. Dalam kitab Al-Qurtubi, Nabi sudah tahu itu akan terjadi. Tambah sedih lagi Nabi. Umatnya akan terpecah, terjadi fitnah besar. Sayyidina Ali akhirnya ke Irak setelah tidak jadi khalifah. Pas ngimam sholat subuh, ternyata sudah diincar yang tadinya pengikut setia Sayyidina Ali. Melihat Sayyidina Ali melepaskan jabatannya, menuding bahwa Sayyidina Ali sudah kafir. Kenapa sudah kafir? Ayatnya, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, kafir, halal darahnya. Maka Sayyidina Ali dianggap kafir. Ketika sholat subuh ditikamlah Sayyidina Ali sampai wafatnya. Siapa yang menikam? Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Yang hafal Quran, kiroahnya fasih, dan di masa Sayyidina Umar bin Khattab pernah didelegasikan untuk mengajarkan Quran. Kenapa membunuh kepada Sayyidina Ali? Malamnya dia bangun untuk tahajud, siangnya lebih banyak berpuasa. Itulah profil Abdurrahman bin Muljam. Hubungannya dengan Allah baik, tapi dia berani mengkafirkan saudaranya, apalagi seorang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Inilah pemahaman yang radikal, pemahaman yang takfiri, yang mengkafirkan saudaranya sendiri sesama umat Islam. Dan kelompok ini tidak akan pernah berhenti. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau ada kelompok kaum muslimin tapi mengkafirkan saudaranya sendiri, ini turunan dari sana, Pak. Jangan aneh. Tapi kita waspada, jangan sampai anak cucu kita, tetangga kita terpapar dengan doktrin-doktrin dan ajaran ini.